Ketika mengaji dan menggunakan 10% daripada ilmu nahu, maka ini akan terjadi. Ketika membaca ayat Alhamdulillahi, maka orang yang menggunakan 10% dari nahunya tidak hanya melihat ayat ini saja. Yang dilihat adalah seperti ini. Alhamdu asalnya adalah hamida yahmadu hamdan, yang artinya pujian atau memuji. Hamdan ini bentuknya masdar. Masdar itu asalnya sadrun. Sadrun itu dada. Dan di dada itu tempatnya kolbun. Makanya setiap pujian itu akan berefek kepada hati. Setiap kita dipuji, pasti hati kita akan senang. Karena ini adalah rumus. Hati itu senang dengan pujian. Selanjutnya, alhamdulillah di sini sebagai mubtada. Mubtada itu dia rafa. Apa itu rafa? Rafa itu tinggi. Setiap yang dipuji pasti memiliki kedudukan yang tinggi, dan setiap orang yang memiliki kedudukan tinggi pasti memiliki kemuliaan. Tapi ketika hamdu ini disandingkan dengan lafaz Allah, maka yang memperoleh kemuliaan bukan hanya orang yang dipuji, tapi orang yang memuji juga akan memperoleh kemuliaan. Makanya ini nanti akan menjadi dzikir. Kemudian di sini kenapa orang yang memuji juga akan mendapatkan kemuliaan? Karena di sini menggunakan alif lam. Alif lam di sini adalah alif lam al-istighraqul ifrad, yang maknanya meliputi semua jenis tanpa ada pengecualian. Maknanya segala jenis pujian itu milik Allah, tidak boleh disandingkan kepada yang lain. Makanya ketika kita dipuji, masya Allah, ustaz ganteng sekali, maka harus mengembalikan kepada sang pemilik aslinya, yaitu Allah. Harus kita mengatakan alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini ketika lafzul jalannya disandingkan dengan huruf jar lam, yang artinya lamul milki haqiqatan, kepemilikan secara hakiki. Jadi alhamdu ini memang hakikinya secara nyatanya, secara mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh disandingkan kepada yang lain. Kalaupun kita dipuji, maka harus kita kembalikan kepada sang pemilik aslinya. Dan di sini Allah menggunakan lafaz Allah, tidak menggunakan lafaz yang lain. Seperti yang kita tahu, lafaz Allah ini adalah a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifat. Tidak ada yang tidak mengetahui tentang lafaz Allah. Bahkan orang ateis pun dia tahu bahwa lafaz Allah itulah Tuhannya seluruh manusia. Dan lafaz Allah ini adalah laisa jam'an wa tasniyatan. Dia tidak memiliki jama' dan tidak memiliki tasniyah. Hanya bentuknya mufrad selama-lamanya. Mufrad itu artinya satu. Satu dalam bahasa Arab itu ahad. Ahad itu siapa ahad? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Siapa itu ahad? Huwallah. Dia adalah Allah. Alhamdulillahi, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipuji, maka harus kita kembalikan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika orang menggunakan 10% daripada ilmu nahunya ketika membaca Al-Qur'an. Jazakallahu khair.